Kadang kalau misalkan kita nggak bisa ngelupain orang itu karena ada sebab dan akibat. Semisal kita marah nih sama teman kita. Sebetulnya marah itu apa sih? Marah itu kan pintu masuknya setan ke dalam hati kita, ya enggak? Dan setan itu menguasai manusia lewat keamarahannya. Ibarat anak kecil gitu ya, ibarat anak-anak yang mempermainkan bola gitu ya. Ya kita ya jangan mau dipermainkan oleh setan ya. Karena kalau misalkan kita mau surga, kita harus menahan amarah. Kita harus memaafkan. Ya kita ambillah contoh dari seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah uji di usia yang sangat masih muda ya, anak-anak gitu ya, dan dewasanya justru merangkul orang-orang yang menyakitinya. Lagi sakit hati, baca pahami kisah Nabi Yusuf. Orang diajak kepada kebaikan terus dia nolak, kitanya malah pundung. Jangan, kita harus semangat gitu ya. Dan belajar dari kisah Rasul juga, ketika beliau berada di kota Thaif, ditolak, diusir, dilempari, disakiti, pokoknya udahlah diinjek-injek gitu ya, tapi gak nyakitin balik gitu, justru beliau malah mendoakan. Rasulullah itu percaya bahwa keturunan dari penduduk Thaif itu akan ada yang taat kepada Allah ya, meskipun dia sebetulnya bisa aja membinasakan gitu, tapi Rasulullah memilih untuk memaafkan dan mendoakan. Masya Allah, hebat banget ya, segimana gitu hatinya gitu. Kita mah kalau misalkan ada orang yang ngeselin ya, kalau kita marah ya marah aja, nggak jadi nggak marah gitu ya, marah mah marah aja ya nggak sih. Karena sebetulnya ukuran benarnya iman itu ya harus berprasangka baik kepada Allah dalam segala keadaan. Kita ngaku-ngaku beriman ya kita harus husnuzon lah sama Allah. Bahkan ada orang yang nyakitin kita atau ngecewain kita, gimana biar kita bisa husnuzon gitu kan. Kadang aduh kalau udah nyakitin kita pengennya suudzon terus, kenapa sih orang itu nyakitin kita gitu kan ya. Maafin, tabayun lah. Meskipun emosi kita itu berapi-api gitu ya, berkoar-koar karena terprovokasi sama setan tuh di hati, kita harus maafin tetap. Kita nggak bisa sendiri, mintalah bantuan orang lain. Jangan sampai benci sama orang gara-gara terprovokasi hatinya sama setan. Kita harus memiliki rasa empati, menempatkan diri ini di posisi orang tersebut. Kalau misalkan aku jadi dia, gimana rasanya kalau kita balik maki-maki? Ya nggak bisa lah teman-teman. Jadi kita harus lebih harus lebih legowo lah ketika ada orang yang marah sama kita, ngecewain kita. Kita harus lebih sabar, harus memaafkan. Ya dia ngelakuin hal itu pasti ada latar belakangnya. Kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita balik lagi ke kisahnya Rasul bersama orang Badui, Rasulullah itu tetap tersenyum ketika diperlakukan tidak sopan, karena Rasul memahami betul siapa yang beliau hadapi. Begitu murah hatinya ya Rasulullah, justru membuat orang Badui itu kayak berbondong-bondong masuk Islam, karena mereka lihat gitu, Masya Allah kok orang ini kita cuekin kok tetap dia sabar, tetap dia senyum, tetap dia kayak budinya baik gitu. Ingat ya teman-teman, maafin itu adalah transaksi yang sangat indah. Karena ketika kita dikecewakan oleh orang yang kita bantu, maafin, berlapang dadalah. Karena bukankah kita juga ingin diampuni Allah? Jangan deh kita kayak berikrar untuk aku nggak mau lagi bantu-bantu dia karena dia itu A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jangan. Allah kok yang tahu gimana sakitnya hati kita, gimana kecewanya kita. Maka ketika kita sakit, ketika kita dikecewain, ya laluin aja. Kita maafin, Allah akan semakin cinta sama kita beneran. Ketika kita memaafkan orang lain, kita juga pasti akan mudah memaafkan diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman nih yang gak pernah ngalamin sakit hati, bagaimana kita bisa belajar memaafkan gitu kan. Jadi dia tuh lahirnya baik aja gitu ya, gak pernah sakit hati nih. Nih kalau yang gak pernah ngalamin kesulitan, gimana bisa mereka belajar bertawakal gitu ya.
Teman-teman, kebaikan itu seperti membangun sebuah bangunan. Ya meskipun berkali-kali dihancurkan, teruslah membangun. Jangan berhenti berbuat baik, karena urusan kita adalah dengan Allah. Allah kok yang nyaksiin, bukan orang lain. Kita bisa membalas, tapi kita juga bisa memilih untuk memaafkan. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Mau nggak? Pasti mau kan?